Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita bahas tentang nafsa dulu. Jadi, pertama masalah penggolongan nafsa ya. Jadi, ini dari buku aja dulu ya, biar agak lebih singkat. Karena banyak banget tentang nafsa ini. Nanti kita pakai beberapa sumber yang lain ya, sebagai tambahan. Pertama, penggolongan nafsa. Jadi, nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yaitu bahan atau zat obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan terhadap nafsa. Disebut juga zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Nah, jadi intinya nafsa itu bahan atau zat atau obat. Jadi obat juga masuk ke bisa narkotika, bisa ke psikotropika ya. Intinya dia mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik. Nah, jadi sehingga terjadi kebiasaan sampai ketagihan. Nah, ini kalau misalnya dia tidak digunakan dengan baik ya, ya istilahnya penyalahgunaan ya. Kemudian zat psikoaktif yang bekerja pada otak yang menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Nah, kemudian narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Narkotika dan obat atau bahan berbahaya, yaitu narkoba. Istilah ini sangat populer di masyarakat, termasuk media massa dan aparat penegak hukum yang sebetulnya mempunyai makna yang sama dengan nafsa. Nah, jadi narkoba itu ya maknanya sama dengan nafsa lah ya. Oke, kemudian kita bahas tentang pengertiannya dulu. Jadi tadi nafsa sudah tadi ya, bahan, zat atau obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat yang bisa menyebabkan ketagihan, ketergantungan gitu ya. Nah, kalau narkotika sendiri yaitu zat atau obat, dia zat atau obat yang berasal dari tanaman. Nah, tanaman atau bukan tanaman. Jadi kayak misalnya ganja gitu ya, masuknya kan tanaman, kanabis gitu ya. Atau bukan tanaman, bisa juga bukan tanaman, baik yang sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini ciri khasnya dia untuk mengurangi rasa nyeri, menurunkan kesadaran, nah, dan menimbulkan ketergantungan. Pokoknya narkotika pokoknya kayak misalnya kodein gitu kan, efeknya kan menurunkan, bisa juga mendepresi kesadaran gitu ya sampai ngantuk. Nah, contohnya kemudian misalnya apalagi contoh yang lain, kodein atau misalnya heroin, putau gitu kan, petidin, morfin ya kan, itu kan semuanya mengurangi rasa sakit, kemudian sekaligus juga menurunkan kesadaran gitu. Kemudian yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika itu bisa zat atau obat, baik alamiah atau sintesis, bukan narkotika. Nah, bukan selain narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini intinya obat atau zat yang sistem kerjanya di sistem saraf pusat. Makanya kayak diazepam, fenobarbital, kan obat-obat kejang itu kan lebih banyak pada psikotropika. Akhirnya masuknya diazepam, fenobarbital, pentobarbital, kemudian amfetamin, metamfetamin gitu ya. Pokoknya dia kerjanya di sistem saraf pusat. Nah, kemudian zat adiktif lainnya yaitu yang berpengaruh psikoaktif di luar yang disebutkan. Jadi pokoknya selain dari narkotika dan psikotropika, bisa minuman beralkohol, inhalasi, dan tembakau. Nah, berarti rokok itu juga masuknya ke zat adiktif ya, zat adiktif lainnya selain narkotika dan psikotropika. Inhalasi kayak misalnya lem gitu ya, ngelem, nah itu masuknya ke zat adiktif lainnya.
Oke, kemudian kemudian narkotika ini dibagi menjadi 3 dosis ya. Nah, ini kan tentang narkotika, undang-undangnya yaitu Undang-Undang 35 tahun 2009. Sebelumnya, Undang-Undang Narkotika ini Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Jadi yang pertama itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, tapi sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Nah, kemudian golongan narkotika dibagi jadi 3. Jadi yang pertama golongan 1 itu hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditunjukkan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Nah, jadi dia lebih banyak hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan ya, tidak digunakan sebagai terapi karena potensinya sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh obatnya heroin, putau, kemudian kokain dan ganja ya. Kokain dan ganja. Nah, kalau heroin, putau ini kan opioid ya. Kalau kokain tuh masuknya stimulan ya. Nanti kan ada pembagiannya sendiri, ada stimulan, ada opioid, kemudian ada halusinogen gitu ya. Kemudian ganja, nah itu juga kalau ganja dia masuknya halusinogen, tapi narkotika golongan 1. Wah, sangat tinggi menimbulkan ketergantungan ya ganja. Kemudian yang kedua narkotika golongan 2 itu berhasiat pengobatan namun pilihan terakhir. Jadi bisa sebagai pengobatan namun hanya pilihan terakhir. Ini potensinya tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin, ya kan kita masih lebih sering lah ya, masih bisa aja menggunakan pengobatan tapi sebagai pilihan terakhir morfin, petidin. Kalau heroin, kokain nggak ada ya, kayaknya kita sebagai terapi ya. Kalau morfin, petidin masih ada, tapi sebagai pilihan terakhir. Kemudian golongan 3 itu berhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan karena dia potensinya ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, contohnya kodein, gitu ya. Kodein ini salah satu obat yang eh, menyebabkan kantuk gitu kan karena efek dari menurunkan kesadarannya. Itu golongan 3 ya. Nah, kemudian psikotropika. Kalau psikotropika golongannya sampai 4. Beda sama narkotika. Kalau golongan 1, oh ya, untuk psikotropika ini undang-undangnya masih tetap yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ya. Kalau tadi narkotika itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1922 tahun 1997. Kalau psikotropika itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Kayaknya selama ini masih belum ada undang-undang yang baru tentang psikotropika, yang ada tuh hanya penggolongan-penggolongannya aja. Jadi ada penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan ya. Itu. Tapi undang-undangnya masih menggunakan nomor 5 tahun 1997. Nah, golongannya ada 4, yaitu yang pertama itu tidak digunakan untuk pengobatan karena potensinya sangat kuat ya. Nah, contohnya ekstasi, sabu, LSD. Nah, itu tidak kalau sabu tuh masuknya juga metamfetamin ya, sabu tuh masuknya ke bagian stimulan ya. Kemudian yang kedua itu berhasiat pengobatan, dapat digunakan dalam terapi dan atau ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat. Nah, jadi dia masih bisa yang 2 nih terapi, tapi dia potensi sangat kuat ya, potensi kuat ya, kalau 2 kuat. Nah, contohnya amfetamin. Kalau metamfetamin dia masuknya ke golongan 1 ya, kalau amfetamin golongan 2. Kemudian metilfenidat nih pada pasien-pasien ADHD ya, metilfenidat. Nah, itu masuknya ke psikotropika sebenarnya golongan 2 tapi masih ada aja. Kemudian Ritalin ini juga masih ada obat ya. Ritalin itu obat apa ya? Kemudian golongan 3. Golongan 3 ini dia banyak digunakan sebagai terapi. Dia potensinya sedang ya. Contohnya obatnya itu pentobarbital ya, bukan fenobarbital.
Kalau fenobarbital itu golongan 4, ini pentobarbital. Kemudian contoh yang kedua flunitrazepam. Ya, flunitrazepam dan pentobarbital. Kemudian yang keempat ini bisa digunakan sebagai pengobatan. Kemudian potensinya ringan ya. Jadi kalau psikotropika ringan, sedang, kuat, sangat kuat. Kalau misalnya narkotika sangat kuat, kuat, ringan lah ya gitu. Nah, contoh obatnya diazepam, bromazepam, fenobarbital, lonazepam, nitrazepam, pil KB, pil koplo, Dum MG itu apa tuh? Nah, itu juga itu masuk ke psikotropika golongan 4. Kemudian ini zat adiktif lainnya kayaknya ya bukan psikotropika. Kalau zat adiktif lainnya itu contohnya alkohol, mengandung etanol etil alkohol ya yang berpengaruh pada sistem saraf pusat. Nah, ini alkohol tuh dibagi menjadi 3 golongan. Golongan A, B, C. Yang A itu 1-5%. Itu contohnya bir. Kalau 5-20% contohnya anggur gitu ya. Kalau 20-45 contohnya whisky, vodka. Wih, ini 20-45. Ya, kemudian inhalasi ini gas yang dihirup dan solpen yang mudah menguap. Nah, ini contohnya tuh lem, thinner. Nah, ada aja orang ngelem ya. Itu berarti zat adiktif karena memang dia ada sifat adiktif. Zat adiktif lainnya. Kemudian tembakau. Nah, ini termasuk rokok ya. Rokok dan alkohol terutama pada remaja harus menjadi bagian dari upaya pencegahan ya. Tembakau, inhalasi alkohol itu masuk ke zat adiktif lainnya. Oke, kemudian dari yang di atas tadi, baik psikotropika atau narkotika, itu secara garis besar dibagi menjadi 3 ya berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu depresan. Nah, depresan ini golongan opioid ya, opoida, kemudian anti cemas gitu ya. Nah, intinya dia mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya merasa tenang, pendiam, bahkan membuat tertidur dan tidak sadarkan diri. Nah, ini depresan dia bikin tenang, yang nyeri-nyeri badannya jadi berkurang. Nah, itu tapi efeknya ini depresi napas, pupilnya nanti miosis gitu ya. Pokoknya dia ke arahnya simpatis gitu. Nah, ini juga berpengaruh nanti kepada kalau misalnya dia intoksikasi. Kalau intoksikasi depresan gejalanya berarti ya gitu depresi napas, pupil miosis gitu ya, apalagi kesadaran menurun gitu. Contoh obatnya opioid, yang masuk opioid itu morfin, heroin, putau, kodein. Itu opioid. Kemudian sedatif, hipnotik, obat tidur, tranquilizer, anti cemas. Nah, pil koplo tuh masuknya ke depresan. Kemudian ada istilahnya stimulan. Nah, kalau stimulan ini merangsang fungsi tubuh, ini buat artis gitu ya, yang kerjanya harus ekstra, akhirnya minumlah dia amfetamin. Contohnya amfetamin itu sabu, ekstasi, kemudian kafein, kokain, inex. Nah, kalau halusinogen ini dia berhalusinasi. Halusinasi contohnya kanabis, ganja ya. Kemudian LSD, meskalin, mushroom. Nah, kalau kanabis dia masuknya ke narkotika ya, LSD masuknya ke psikotropika, sama-sama golongan 1. Kemudian opioid, morfin, kalau morfin masuk ke golongan 2 ya. Morfin masuk ke 2, heroin, putau masuk 1, kodein 3 ya, masuk narkotika semua ya. Kalau amfetamin dia masuknya ke psikotropika golongan 2. Kanabis narkotika golongan 1. Oke, kodein narkotika golongan 3. Yang golongan 2-nya morfin, golongan 1-nya putau, heroin ya. Oke, kemudian klasifikasi penggunaan nafsa. Jadi kalau misalnya golongan 1 narkotika dan psikotropika tuh sama sekali dilarang. Jadi nggak ada istilah menggunakan obat itu. Kemudian penggunaan dengan resep dokter, contohnya amfetamin atau sedatif hipnotika ya, diperjualkan sebagai secara bebas, lem, thinner dan lain-lain kan sebenarnya fungsinya kan buat lem, buat pelumas cat gitu ya. Ini kan lem, thinner itu masuk ke
zat adiktif lainnya. Ada batas umur penggunaannya alkohol, rokok ya. Kemudian perubahan fisik. Nah, perubahan fisik pada pengguna nafsa, jalan sempoyongan, bicara pelo, apatis, mengantuk, agresif gitu ya. Nah, ini ciri khasnya pupil yang mengecil nih pada opioid ya, mata merah. Kemudian bila overdosis ini tergantung ya. Kalau overdosisnya opioid, jadi pokoknya dia makin turun. Depresi napas, pupil mengecil. Kalau dia withdrawal kebalikannya. Kalau withdrawal dari opioid, eh, dia malah nyeri, pupilnya dilatasi gitu ya. Nah, kalau sebaliknya kalau stimulan, kalau dia intoksikasi stimulan jadi gelisah, kemudian matanya merah, pupil dilatasi. Kalau sebaliknya dia jadi menyendiri kalau stimulan, merasa rendah diri. Nah, itu kalau misalnya yang putus obat. Nah, orang yang memakainya pun nanti beda. Kalau orang-orang depresi itu biasanya pakainya opioid. Pakai apa? Kalau opioid pakai kokain, nah ya kalau yang lebih mahal heroin, putau. Nah, kalau misalnya artis-artis pakainya yang amfetamin, metamfetamin, MDMA, LSD gitu ya. Oke, kemudian ganja ya buat halusinasi lah ya. Kemudian perilaku BNN mengeluarkan 52 ciri pengguna narkoba. Jika disimpulkan, perubahan perilaku pada pengguna narkoba adalah sebagai berikut. Nah, intinya prestasi di sekolah menurun, sering tidak mengerjakan tugas sekolah. Kemudian pola tidur berubah ya, begadang, sulit dibangunkan bangun hari, mengantuk di kelas dan tempat kerja, sering bepergian sampai larut malam, kadang tidak pulang tanpa memberitahu lebih dahulu, sering mengurung diri berlama-lama di kamar mandi. Nah, menghindar bertemu dengan anggota keluarga di rumah, kemudian sering mendapat telepon dan didatangi orang tidak dikenal. Nah, kemudian sering berbohong dan minta banyak uang dengan berbagai alasan. Kemudian sering bersikap emosional, mudah tersinggung, marah. Nah, itu ciri khas daripada orang yang menggunakan narkoba atau nafsa. Oke, lanjut. Kemudian faktor-faktor yang memicu penyalahgunaan nafsa. Ya, ada faktor individunya, ada faktor lingkungan, dan faktor nafsanya. Kalau faktor individu cenderung memberontak. Nah, orang individu yang mudah terkena nafsa memberontak, cenderung gangguan jiwa, depresi, cemas, psikotik. Nah, ini lebih berisiko ya. Perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku, nah, antisosial gitu ya. Rasa kurang percaya diri. Nah, ini orang-orang yang kurang percaya diri atau sifat mudah kecewa tuh berisiko terhadap nafsa. Lingkungannya misalnya baik di rumah, sekolah, atau maupun masyarakat, hubungan tidak baik dengan keluarga, salah milih teman, lemahnya penegakan hukum. Kemudian faktor nafsanya, mudahnya nafsa didapat. Nah, ini juga berpengaruh terhadap hukum lah. Kemudian banyaknya iklan minuman beralkohol, kemudian khasiat farmakologik nafsa yang menenangkan. Nah, itu katanya menenangkan, menghilangkan nyeri, menidurkan gitu. Ya. Kemudian kelompok yang rentan menyalahgunakan nafsa tadi ya, kalau anak yang sering sakit, mudah kecewa, mudah murung, agresif, IQ-nya pada perbatasan. Nah, ini yang agak berisiko. Kalau yang remaja yang mempunyai rendah diri, nah nanti kan dia pakai amfetamin biar percaya diri gitu ya. Remaja yang punya sifat tidak sabar, remaja yang diliputi rasa depresi atau anxietas, remaja yang cenderung melakukan sesuatu yang mana risiko tinggi, remaja yang cenderung memberontak, tidak mau mengikuti peraturan, kurang taat beragama. Nah, itu ya. Remaja dengan motivasi belajar yang rendah. Oke. Nah, ini alur pelaporannya ya. Alur pelaporan penyalahgunaan nafsa itu bila terjadi penyalahgunaan narkoba, masyarakat bisa melaporkan kepada pihak RT atau RW dan Satlimnas. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat mendapatkan orang yang melakukan apa
dicurigai atau ini lapornya ke RW atau RT dan Satlinmas. Selanjutnya RT atau RW atau Satlinmas dapat melapor ke institusi wajib lapor. Nah, ada daftar institusi penerima wajib lapor di Peraturan Menteri Kesehatan 615 2016 ya, tentang institusi penerima wajib lapor. Salah satunya apa? Salah satunya rumah sakit ya. Ketika kita menemukan kasus penyalahgunaan nafsa, kita bisa menyerahkan diri untuk minta kesembuhan ke institusi penerima wajib lapor. IPWL tadi ya. Kemudian IPWL merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan tapi juga proses rehabilitasi. Nah, dengan tujuan merangkul pengguna dan pecandu narkoba sebagai proses rehabilitasi. IPWL, institusi penerima wajib lapor, bisa berupa puskesmas atau rumah sakit. Nah, dengan melapor ke IPWL, maka pecandu narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum. Misalnya dalam razia salah seorang pecandu kedapatan sedang menggunakan narkoba, maka ketika belum pernah melapor ke IPWL, pecandu akan terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun. Nah, penyalahgunaan narkoba berarti penjara hukuman minimal 6 tahun ya, maksimal 6 tahun. Kemudian sesuai pasal 1 PP 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba, pecandu yang melaporkan diri untuk rehabilitasi tidak dikenakan pemenjaraan atau hukuman, namun akan direhabilitasi secara gratis. Nah, BNN menjamin semua pecandu narkoba yang menjalani terapi direhabilitasi ya oleh BNN akan mendapatkan pelayanan gratis hingga dinyatakan sembuh. Nah, harusnya dia rehabilitasinya gratis ya, asal ya tadi lapor ke institusi penerima wajib lapor. Oke. Kemudian tahapan rehabilitasi nafsa. Nah, tahapan rehabilitasi nafsa itu yang pertama tahap rehabilitasi medik. Jadi dia detoksifikasi dulu. Ini dikerjakan oleh medis. Jadi tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik atau medis oleh dokter terlatih. Kemudian dokter lain memutuskan untuk pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat atau sakau yang ia derita. Jadi misalnya dia misalnya kecanduan morfin gitu ya. Maka misalnya metadon itu kan opioid ya. Untuk opioid kan terapi substitusi dari opioid kan contohnya metadon. Nah, contohnya bisa diberikan metadon, terapi intoksikasi, kemudian terapi terhadap kasus overdosis. Jadi kalau intoksikasi diterapi dulu, overdosis diterapi dulu, sindroma putus obat gitu ya. Kemudian komorbiditas, terapi komplikasi medis dan terapi rumatan. Nah, ini tahap yang pertama yaitu tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi. Kemudian tahap kedua baru nih tahap rehabilitasi non medis. Nah, ini kerjaannya di tempat rehab ya. Jadi yang bertanggung jawab di sini adalah BNN. Ya, contohnya ada di daerah Lido, kampus Unitra, ada Badoka Makassar, dan di Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini pecandu menjalani berbagai program, diantaranya program therapeutic communities. Nah, jadi dia therapeutic community, kemudian ada 12 step, yaitu 12 step langkah pendekatan keagamaan dan lain-lain. Pada tahap ini dilakukan kegiatan atau konseling untuk mencegah kekambuhan. Tujuan tahap ini adalah agar mantan pencandu mempunyai motivasi, mampu menolak tawaran, pulih kepercayaan dirinya, mampu mengelola waktu, dapat berkonsentrasi, belajar dan bekerja, dapat diterima dan membawa diri dengan baik dalam pergaulan di lingkungannya. Nah, ini tahap rehabilitasi non medis ya. Jadi dia di tempat-tempat rehabilitasi tempatnya. Jadi yang pertama tadi rehabilitasi medis atau detoksifikasi dulu, kemudian baru non medis. Nah, ini lebih banyak kepada konseling-konseling ya.
Kemudian ada istilah tahap bina lanjut atau aftercare. Aftercare itu tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Pecandu dapat kembali ke sekolah atau bekerja namun tetap berada di bawah pengawasan. Nah, ini aftercare. Jadi dia dikasih kegiatan-kegiatan. Nah, ini sudah mulai bisa kerja atau ke sekolah, tapi tetap harus dipantau. Jadi pecandu dapat diberikan kegiatan sesuai minat bakatnya. Kemudian dalam penanganan pecandu nafsa terdapat beberapa metode terapi. Nah, contohnya cold turkey. Kalau misalnya cold turkey ini langsung dihentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua. Nah, jadi dia cold turkey. Jadi kalau dulu dia kecanduan langsung tidak diberi sama sekali. Atau yang kedua terapi substitusi. Nah, kalau terapi substitusi ini diganti. Contohnya pada opioid, pasien-pasien ketergantungan hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin atau opioida. Nah, ini dengan metadon. Kemudian ada therapeutic community. Metode ini digunakan pada akhir 1950. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Therapeutic community adalah metode yang nafsa yang diyakini dapat mempercepat proses rehabilitasi para pecandu. Metode ini menggunakan kekuatan residen untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan saling menolong sesama residen. Nah, jadi dia intinya atas bantuan orang-orang di sekitarnya ya. Jadi komunitas yang membantu dia ya di dalam rehab itu gitu, di dalam ya tadi rehabilitasi non medik tadi kan dia di rehab. Nah, di sini di therapeutic community. Kemudian metode TC mendorong residen untuk mengenal diri sendiri baik dari segi emosional, intelektual, spiritual, perilaku dan keterampilan melalui metode tersebut, residen akan mengalami pertumbuhan menjadi pribadi yang berkarakter. Oke. Kemudian therapeutic community program yang terstruktur diikuti oleh mereka yang tinggal di dalam dalam suatu tempat ya, dipimpin oleh bekas penyalahguna yang dinyatakan memenuhi syarat. Nah, jadi dipimpin oleh orang pengguna juga tapi sudah memenuhi syarat tertentu ya. Kemudian ada istilah metode 12 step ya. Di Amerika Serikat, jika seorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan pengadilan akan memberikan hukuman untuk mengikuti program 12 step. Nah, ini nanti kita cari ya apa 12 stepnya. Oke, kemudian upaya kesehatan primer apa nih? Ya, sektor kesehatan memegang peranan penting dalam penanggulangan nafsa melalui upaya pencegahan. Oke, baik yang primer, sekunder atau tersier. Kalau primer intinya dia promotif preventif ya, penyuluhan, kemudian gerakan anti narkoba. Kemudian kalau sekunder dia mengobati, ditunjukkan untuk mereka yang rawan masalah penyalahgunaan narkoba. Bentuk kegiatannya deteksi dini, intervensi pada kelompok berisiko ya. Kemudian upaya tersiernya pencegahan kekambuhan untuk mereka yang telah sembuh dan terbebas dari narkoba biar tidak kambuh lagi, yaitu berarti upaya tersier ya. Kemudian ya ini kegiatannya yang tersier menciptakan lingkungan yang kondusif gitu ya, beserta kelompok lingkungannya, bimbingan sosial ya. Lanjut. Oke, ini sudah habis yang tentang ini. Kita